Wah, kalau bicara ganasnya, kalau musim banjir besar memang sangat-sangat ganas. Sedikit slip ya berbahaya ya, perahu melintang ya karam. Kita kadang kalau waktu nanjak itu ya kita kasih menyemangati diri kita kan, gitu. Teriak-teriak gitu kan, kita menyemangati supaya membuang rasa grogi, rasa takut segala macam gitu. Sebagian ada yang ritual-ritual gitu ya, seperti menyiapkan rokok, membuang rokok ke sungai, atau telur, atau berupa makanan. Kita tidak bosan kalau lihat ke sana. Sekalipun angker ekstrim, serem, tapi kita juga senang juga. Memang tempat kita hidup, memang kehidupan kita Sungai Mahakam ini. Tribuners, Sungai Mahakam bukan sekedar nadi kehidupan masyarakat pedalaman Kalimantan Timur, melainkan jalur penuh tantangan. Di Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 2 riam legendaris yang menjadi cerita tersendiri bagi pelintas sungai. Riam Udang dan Riam Panjang namanya. Arus deras, bebatuan terjal, hingga ombak liar menjadikan perjalanan di kedua riam ini bukan sekedar perjalanan biasa, melainkan pertaruhan, keterampilan, dan keberanian. Lantas seperti apa sebenarnya kisah di balik kedua riam ini? Saksikan Saksi Kata edisi adu nyali di 2 riam ganas di hulu Sungai Mahakam. Di jantung Kalimantan Timur, jauh di hulu Sungai Mahakam, terbentang alam liar yang masih menyimpan sejuta cerita. Inilah Mahakam Ulu, negeri yang dikenal dengan sungai panjang, hutan rimba, dan arus deras yang menjadi jalur hidup masyarakat pedalaman. Salah satu tantangan terbesar di sungai ini adalah Riam Udang dan Riam Panjang. 2 riam legendaris yang sejak dulu menjadi gerbang alam menuju Long Pahangai dan Long Apari yang merupakan 2 daerah terujung dan terdalam di Kalimantan Timur. Riam sungai adalah bagian dari aliran sungai yang memiliki arus sangat deras, biasanya terjadi karena perbedaan ketinggian sungai yang tiba-tiba, sungai menurun atau menukik. Dasar sungai berbatu atau menyempit, sehingga aliran air jadi terpecah-pecah dan bergejolak. Air yang menabrak bebatuan besar menimbulkan gelombang, pusaran, dan percikan yang membuatnya tampak mengamuk. Dalam bahasa lain, riam bisa disebut jeram. Setiap motoris atau pengemudi perahu harus benar-benar jeli membaca alur sungai. Tak jarang, penumpang diminta turun, berjalan kaki menyusuri daratan, sementara perahu didorong melawan derasnya arus. Disinilah keberanian sang motoris dan penumpang diuji, karena merasakan langsung betapa besarnya kekuatan arus Sungai Mahakam. Tak jauh dari sana, menanti tantangan berikutnya, Riam Panjang. Namanya sesuai rupa, jeramnya memanjang, deras, dan berliku. Gelombangnya tinggi, bebatuannya terjal, dan hanya motoris berpengalaman yang mampu menaklukkannya. Gelombangnya bisa mencapai tinggi yang menggetarkan, sehingga sering disebut sebagai ujian sesungguhnya bagi motoris speedboat. Di sini, pelampung menjadi teman setia bagi semua orang yang berada di atas kapal, karena setiap percikan air bisa berubah jadi petualangan yang penuh risiko. Banyak kisah perahu terbalik atau karam karena salah membaca arus. Itulah yang membuat keduanya disebut riam ganas dan dihormati masyarakat setempat. Namun, di balik kerasnya arus, Riam Udang dan Riam Panjang juga menyimpan keindahan. Air terjun kecil mengalir dari tebing, hutan tropis yang hijau membingkai perjalanan, dan suara alam berpadu menciptakan harmoni yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi masyarakat Dayak setempat, riam bukan sekadar jeram. Ia adalah bagian dari kehidupan, bagian dari budaya. Sebelum melewati riam-riam besar, masih ada tradisi ritual seperti memberi sirih atau doa sederhana untuk memohon keselamatan dalam perjalanan. Disinilah terlihat betapa eratnya hubungan manusia dengan sungai, antara rasa hormat dan rasa syukur. Hari ini, Riam Udang dan Riam Panjang mulai dikenal sebagai destinasi wisata unggulan Mahakam Ulu. Bagi pecinta arung jeram dan petualangan ekstrim, keduanya adalah surga adrenalin. Bagi pencinta alam,
Pemandangannya adalah keajaiban yang tak ternilai. Namun, akses yang sulit, minimnya fasilitas, dan keterbatasan teknologi masih menjadi tantangan. Meski begitu, mungkin justru itulah yang membuat pengalaman di sini terasa murni. Alamnya asli, liarnya nyata, dan kisahnya akan selalu terkenang. Riam Udang dan Riam Panjang, dua pintu air legendaris di Hulu Mahakam. Bukan hanya jeram, tapi juga cerita tentang keberanian, keindahan, dan kebijaksanaan manusia dalam berdamai dengan alam. Baik Pak, sebelumnya mari kita perkenalkan kepada Tribuners. Ini dengan Bapak siapa, atas nama siapa, dan umurnya berapa Pak? Baik, terima kasih. Nama saya Bambang, umur 55 tahun. Sejak kapan Bapak menjadi motoris di wilayah ini Pak? Sudah kurang lebih 5 tahun lalu. Kalau jalur kita bebas saja, kita terkadang Mahakam, terus ke Longapari, Longpahangai, dan juga masuk Boh juga, ke antar barang-barang ke Boh. Awalnya kalau kita ini kan kadang kita sebelum kita jadi motoris, kita jadi anak buah dulu. Jadi anak buah dulu, jadi pendamping apa begitu. Jadi kayak di mobil itu kayak karnet lah dulu. Jadi pendamping belajar dulu, setelah sedikit demi sedikit kita sudah bisa dipercayakan di daerah-daerah yang aman. Terus ya lama-lama ya sudah lihai, ya baru kita bisa dipercayakan. Kurang lebih seperti itu, karena kita di sini kan transportasi kita memang kebanyakan ini ya longboat ini. Nah, baik longboat besar seperti ini maupun longboat yang mesin 1, mesin 2. Jadi ya hitungan seperti itulah, turun temurun begitu. Untuk pribadi kami ini ya kurang lebih dari 2020. Ini Sungai Mahakam ini sangat berarti bagi kita. Ini memang vital, memang kehidupan kita, memang pasar kita, tempat kita cari makan. Baik kita usaha cari ikan, kita usaha macam-macam usaha kita. Ini kan usaha juga nih, kita naksi segala macam ini. Jadi memang tempat kita hidup, memang kehidupan kita Sungai Mahakam ini. Sejak kapan Bapak mengenal Riam Udang dan Riam Panjang? Oh, sudah lama itu, dari kecil, dari kita sering lewat sudah itu. Pokoknya kita yang hidup di sepanjang pedalaman Mahakam ini, kita sudah dari kecil kita sudah sering lewat itu riam-riam itu. Jadi kita sudah tidak asing lagi, Riam Panjang, Riam Udang. Apa yang pertama kali terlintas di benak Bapak ketika mendengar nama Riam Udang dan Riam Panjang? Kalau Riam Udang itu ya, kalau orang baru mungkin seperti apa ya kok Riam Udang namanya, apakah berbentuk seperti udang ya, enggak juga. Jadi memang riamnya kalau air besar, air banjir itu dia sepertinya cukup angker gitu ya, cukup ganas, sukanya seram gitu. Nah di situ kan sering terjadi karam-karam segala macam juga itu. Kalau Riam Panjang ya, dikatakan Riam Panjang karena dia banyak riamnya, jadi sambung, ada beberapa puluhan riam sampai dari buritnya sampai ke kepalanya, jadi disebut Riam Panjang. Nah, tapi bagi kita ini tidak juga yang, karena kita sudah pengalaman, sudah biasa, mental kita jadi biasa aja rasanya, tidak apa-apa. Apakah masih ada rasa was-was Pak? Meskipun Memang sudah berpengalaman? ada juga rasa was-was, tapi kita berdoa dalam hati setiap kita melewati ya. Kita berharap ya kita disertai oleh Tuhan. Kita berdoa dalam hati, waktu nanjak, waktu turun kita berdoa.
bisa diceritakan Pak pengalaman paling berkesan saat membawa penumpang melewati dua Riam? Kalau Riam Udang ini kita yang berkesan tuh kita mundur, kita naik lalu tidak sanggup lalu mundur lagi, naik beberapa kali sampai 2-3 kali baru bisa lolos. Seberapa jauh sih Pak Riam Udang dan Riam Panjang ini dari Longbagun atau Gubilang? Kalau dari Longbagun ini kita Riam Udang itu sekitar 1 jam dari sini, 1 jam setengah lah. Kalau Riam Panjang itu sekitar 3 jam 4 jam lah baru kita sampai Riam Panjang dari sini, dari Longbagun. Seganas apa sih Pak Riam Udang dan Riam Panjang ini Pak? Wah, kalau bicara ganasnya, kalau musim banjir besar memang sangat-sangat ganas, sangat-sangat berbahaya kalau kita lihat. Jadi kita kalau lewat ya penumpang itu diturunkan dulu, itu jalan kaki. Nah, jadi paling perahu atau speed segala macam itu ya nembak kosong saja, nanjak kosong saja. Kalau dia memang terlalu besar tuh ada ukuran-ukuran tertentu. Kalau untuk jalur jalannya Pak ada? Kalau di Riam Udang ini ada. Kalau di Riam Panjang itu ada tempat tertentu yang ada juga tempatnya yang tidak bisa, kena kan tebing-tebing itu. Apa perbedaan paling mencolok antara Riam Udang dan Riam Panjang ini? Kalau Riam Udang ini dia ganasnya itu dia ketika banjir besar dan ketika kemarau dia hilang, tidak ada riamnya sama sekali. Nah, kalau Riam Panjang itu air besar pun dia tetap ya ganas juga, air kecil dia semakin jelek lagi, malah lebih bahaya lagi dia ketika air kecil. Sering terjadi karam-karam baik speed maupun longboat karena dia semakin dangkal tapi riamnya tetap ada. Itu bedanya. Apa ada perasaan yang berbeda saat melewati dua Riam tersebut Pak? Mungkin saat lewat Riam Panjang lebih menakutkan dari Riam Udang atau bahkan sebaliknya? Sama saja. Perasaan kita was-was itu ada, tapi karena kita sudah biasa jadi jalani saja, jadi nikmati aja gitu. Bagian mana yang paling berbahaya ketika melewati Riam Udang? Ya memang di riamnya itu aja, di Riam Udangnya itu aja. Waktu nanjak. Kalau di Riam Panjang itu ada 2-3 tempat yang agak jelek, yang berbahaya juga. Apalagi kalau kemarau, dia ada batu di tengah itu yang sedikit slip, ya berbahaya, ya perahu melintang, ya karam. Itu kalau di Riam Panjangnya. Apakah ada waktu tertentu ketika arus di dua Riam itu lebih berbahaya Pak? Misalnya musim hujan atau kemarau? Kalau di Udang ini hanya di waktu air besar, waktu banjir saja yang berbahaya. Nah, karena kalau air kecil dia hilang, tidak ada sama sekali. Nah, kalau Riam Panjang, waktu banjir juga dia berbahaya, waktu air kecil juga dia tetap berbahaya, lebih bahaya lagi. Itu. Oh, puji Tuhan ya, sampai saat ini kita masih ya belum pernah yang seperti itu, yang kecelakaan segala macam. Nah, belum pernah untuk kita. Cuman kalau mundur, nah, terus kita maju lagi, itu sering aja itu. Kalau sekali kita maju mundur, maju lagi mundur, nah kita bongkar lagi muatan, kasih ringan muatan dulu.
bongkar, nah, baru kita nanjak lagi. Gitu aja. Nah, untuk kecelakaan air di Dua Riam ini, apakah ada yang pernah Bapak dengar dan seringkah itu terjadi? Kalau dengar dan melihat sering itu teman-teman yang lain baik speed maupun longboat itu sering. Bahkan korban jiwa juga sudah banyak juga di Riam Panjang maupun Riam Udang. Nah, bicara tentang ganasnya Dua Riam ini, Pak, kita berlanjut ke arah bagaimana usaha Bapak sebagai motoris agar mampu lolos dari ganasnya Dua Riam ini. Yang pertama itu, apa saja persiapan penting sebelum motoris melewati riam-riam tersebut? Nah, pertama kita melihat keadaan air. Nah, kita juga tidak bisa memaksa keadaan. Kita sudah melihat keadaan ukuran airnya. Jadi sekiranya ukuran airnya bisa kita lewati, ya kita lewati. Dan kalau sudah terlalu besar ya kita bertahan sampai dia surut. Nah, dan juga sekalipun dia sudah surut ya kita lihat muatan perahu kita. Jadi kita juga mengatur muatannya. Nah, termasuk penumpang kita kasih turun jalan kaki. Dan untuk keamanan kita juga ya kita siapkan beberapa jerigen besar ya dekat kita. Kalau terjadi apa-apa ya kita pegang jerigen, berenang menyelamat diri. Nah, gitu. Sebelum melakukan perjalanan menuju Longpangai dan Longapari serta melewati Dua Riam ini, apakah Bapak pernah memperhatikan biasanya selain kondisi kapal, mungkin pergerakan arus, pasang surut, atau ada hal lain yang bisa Bapak gunakan untuk membaca perjalanan agar tetap aman? Ya, ini termasuk kondisi keadaan mesin kita juga kita cek-cek dulu sebelum kita jalan. Semua kita cek keadaannya. Nah, terus kita juga punya serap, ada mesin serap atau spare part serap. Kalau terjadi kerusakan segala macam ya kita bisa ganti. Nah, seperti itu. Bagaimana cara motoris membaca arus agar perahu tetap aman secara umum? Itu biasanya kita tidak melawan arus yang biasanya kita perahu ini harus kita luruskan dulu sewaktu nanjak itu. Jadi kita tidak langsung melawan melintang dengan arus, itu berbahaya. Jadi kita sudah membaca kalau arusnya deras ya kita ambil dari pinggir lalu kita luruskan perahu masih slow. Kalau sudah lurus ya baru kita nanjak. Nah, kita tidak bisa langsung sekalipun mesin ini besar misalnya langsung karena dia laju besar, tidak bisa juga kita langsung. Jadi harus kita atur dulu arah haluan perahu utamanya. Nah, apakah ada yang bertugas membaca arus agar tahu jalur mana yang aman Ada, dilewati saat melintasi Nah, Riam Udang tadi? ada. Di haluan kan ada satu orang atau dua orang yang khusus menunjuk apakah ada kayu apa macam yang memberikan kode ke kiri atau ke kanan kalau ada kayu segala macam seperti itu. Apakah Juru batunya lah. juru Ya, batu? ya. Apakah ada tanda-tanda di permukaan air yang menjadi petunjuk bagi motoris berpengalaman? Sangat kelihatan kalau kita belum berangkat atau kita sewaktu sudah berangkat, ciri-ciri air naik itu sudah kelihatan. Itu ada yang seperti busa-busa itu, terus juga banyak kayu hanyut. Nah itu air naik gitu. Biasanya tergantung kita, kalau sepertinya cepat ya kita bisa menunda perjalanan atau bahkan kita balik. Atau kita singgah dulu di tempat tertentu sambil melihat keadaan airnya, mungkin kita lewat atau tidak, seperti itu. Kalau untuk di Riamnya sendiri, Pak, apakah ada riuh air, gelombang air yang menandakan ada batu kah, ada apakah di bawah air gitu? Oh iya, tentu. Nah, kalau dari Riam Panjang sana kan seperti itu. Kalau ada gembor itu kan batu di bawah. Nah, kita tahu ukurannya, kita bisa lewat di atasnya juga tergantung besar airnya. Tapi kalau air
agak tanggung kan kita menghindar itu, karena itu juga yang sering bahaya itu, dia kena kaki longboard kita patah segala macam. Apa yang biasanya dilakukan jika arus deras, Pak? Jika arus deras ya, kita lah ngatur ini muatan kita lagi, muatan perahu kita, terus gas mesin juga dan sebagainya. Apa perbedaan karakter riam musim hujan dibanding musim kemarau, Pak? Kalau musim kemarau itu ya aman-aman aja sebenarnya kita kalau di daerah Udang ini, karena dia tadi kan hilang riamnya. Nah, tapi kalau banjir itu yang sangat bahaya. Nah, kalau di riam panjang dia baik banjir maupun kemarau tetap bahaya di sana. Itu yang kita sudah hafal keadaan seperti itu. Nah, untuk cerita tentang penumpang yang diturunkan tadi, Pak, kondisi seperti apa sih hingga penumpang diminta turun dan harus berjalan? Ya itu ketika kalau air besar, kalau air banjir dan muatan perahu kita juga berat, ya penumpang harus kita turunkan. Termasuk barang juga kita sesuaikan muatannya. Nah, kita akan ambil aman, mengamankan manusianya, nyawa manusianya. Jadi sebaiknya ya kita tetap kasih turunkan kalau air besar. Nah, kalau ukuran airnya sedang, normal, muatan kita tidak juga sedang aja muatannya, ya bisa aja jalan aja. Sebenarnya sih ya penting, cuman kita sejauh ini kalau untuk kita perahu ini ada yang punya, ada yang enggak, kalau semacam baju pelampung. Nah, tapi untuk kita yang biasa, sudah biasa dengan kita ya seperti saya bilang tadi, kita drigen kosong itu kita siapkan, drigen kosong itu dekat kita. Kalau terjadi apa-apa ya tinggal kita pegang drigen, berenang anu aja. Nah, kalau di speed ya ada penyediaan pelampung. Tapi untuk kita di perahu ini kita belum itu. Cuman penumpang terkadang ada yang punya bawa sendiri. Ada juga perahu yang memang punya, itu kita belum ada nih. Kemudian bicara soal adat dan kebiasaan warga lokal yang berhubungan dengan riam udang dan riam panjang ini, Pak. Apakah Bapak pernah mendengar atau melihat masyarakat Dayak atau warga lokal yang punya ritual khusus sebelum melewati riam besar seperti itu? Ya memang karena kita ini banyak ya suku dan budaya, ada segala macam, memang ada juga yang begitu. Ketika di riam, di melewati riam mau nanjak udang, ada yang seperti menyiapkan rokok, membuang rokok ke sungai, atau telur, atau berupa makanan yang seperti itu. Nah, kalau kita yang lain lagi ya kita enggak begitu, kita cuma berdoa dalam hati, ya berdoa. Ya, sebagian ada yang ritual gitu ya, kasih buang rokok segala macam, segala telur tadi. Menurut stereotip masyarakat lokal dan motoris, apakah ada pantangan atau larangan saat melintas di dua riam ini, Pak? Kalau pantangan tidak ada. Nah, tidak ada. Yang penting air itu pas, ya tidak apa-apa. Kita kadang kalau waktu nanjak itu ya kita kasih menyemangati diri kita kan, gitu. Teriak-teriak gitu kan, kita menyemangati supaya membuang rasa grogi, rasa takut segala macam gitu. Baik, Pak, kita masuk ke bagian akhir tentang harapan Bapak sebagai motoris atau warga Makabulu di jalur Sungai Mahakam. Pertama itu, banyak orang yang menyebut riam udang dan riam panjang sebagai destinasi wisata ekstrim. Menurut Bapak, apakah jalur ini memang cocok dijadikan wisata alam jeram? Sangat-sangat cocok.
sangat-sangat cocok. Untuk di Mahakam Hulu ini, memang di Mahakam Hulu ini aja yang ada riam-riam seperti itu. Kita lewatkan ya sudah sambil berwisata itu. Kita tidak bosan-bosan kita lihat pemandangan, panorama alam. Sangat cocok kalau untuk dijadikan destinasi wisata, model-model perahu pelampung segala macam itu bagus. Sangat-sangat bagus. Tapi kita berharap juga ya dengan pemerintah, kan sudah ada jalan ini, cuman ya belum kapasitasnya belum maksimal, belum begitu baik aja. Nah, kalau nanti di suatu saat ya jalan sudah baik, sudah semen, ya jadi banyak alternatif sudah jalannya. Tapi sungai juga tetap juga tidak kita ya hitungannya langsung mati, tidak mau lagi jalan sungai, enggak. Tetap juga jalur utama ini sungai ini tetap, karena untuk membawa barang yang banyak-banyak itu. Dan pemandangan enggak bosan-bosan kita. Mbak kalau jalan ke sana belum pernah ya? Nah, coba-coba nanti kita enggak bosan kalau lihat ke sana. Sekalipun angker ekstrim serem, tapi kita juga senang juga. Orang menceritakan tempat kita di mana-mana itu cantik, bagus panorama. Tuh. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang panorama dan apa aja yang bisa kita dapatkan saat melewati riam-riam? Nah, kan ini kan tempat kita nih hutan hijau nih. Kita sepanjang kiri kanan sungai ini hijau. Terus sewaktu kita melewati riam itu tebing-tebing, air terjun segala macam. Ya semuanya indah kita lihat. Gunung-gunung dan lain sebagainya itu. Apakah ada pesan untuk orang luar yang ingin mencoba melewati riam udang dan riam panjang? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Oh, kalau untuk orang yang baru, ya saya harap ya kalau datang ke Mahakam Hulu ya nggak usah takut lah, nggak usah khawatir. Yang penting ya kalau melewati riam, kalau kita jalan di sungai melewati riam ya perlu juga membawa pengaman diri, safety seperti baju pelampung itu. Nggak usah khawatir. Kalau yang penting kita berdoa juga aman aja. Apakah Bapak merasa ke Ulu Riam itu tepat untuk didatangin sama orang-orang luar? Ya, kita Mahakam Hulu terbuka, jadi di pedalaman sana hampir semua suku ada di sana. Baik itu Dayak ini kan banyak macamnya lagi, 450-an macam sukunya Dayak ini. Belum lagi ada keluarga saudara kita dari Jawa, dari Bugis, Cina, ada yang Batak juga, Toraja, ada juga di pedalaman sana. Jadi, sudah banyak di sana. Tribuners, itulah sekelumit cerita tentang riam udang dan riam panjang di Mahakam Ulu. Bukan sekedar tentang jeram yang menantang, keduanya adalah simbol hubungan alam dengan manusia, tentang keberanian, kearifan lokal, dan keindahan liar yang masih terjaga. Bagi sebagian orang, riam mungkin hanyalah hambatan. Namun bagi masyarakat Hulu Mahakam, riam adalah hidup. Bagian dari identitas, sekaligus pintu masuk menuju masa depan wisata petualangan Kalimantan Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.